Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia memiliki 742 suku bangsa, 478 bahasa daerah, dan 1.340 etnis, jumlah etnis yang terbesar se-Asia. Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang disingkat dengan AMAN menyampaikan bahwa Indonesia terdapat 1.261 komunitas adat. Artinya apa? Indonesia kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa, kaya akan adat istiadat. Kita patut berbangga. Akan tetapi di sisi lain, tentu kalau hal ini tidak kita kelola dengan baik, akan muncul konflik, peperangan antar agama, pertikaian antar suku, kehancuran dari berbagai peperangan yang ada. Mau Indonesia hancur? Mau Indonesia porak-poranda? Untuk itu, izinkan kami dalam kesempatan kali ini menyampaikan dakwah dengan judul Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang berbahagia, istilah Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh seorang tokoh yang sangat luar biasa. Beliau bernama Mr. Muhammad Yamin. Beliau bersama dengan founding fathers yang ada pada saat itu memusyawarahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPUPKI, kemudian diresmikan pada tahun 1950. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Sanskerta dan kitab Sutasoma karena rebutan tular, yang berarti meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu juga. Bahkan istilah ini pun juga diakui oleh seorang jurnalis orientalis Belanda yang bernama Johan Hendrikus Verder, yang pada saat itu menulis dalam sebuah tulisan dengan tajuk Verspreidheidsschriften. Tentu Mr. Muhammad Yamin, seorang muslim, tidak sembarangan mengambil istilah dari kitab, dari karangan emputan tular itu tadi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, Allah maha teliti. Hadirin yang berbahagia, secara semantik ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Ya ayyuha, huruf nida yang dibubuhi hak litanbih. Tanbih artinya pengumuman, artinya seruan. Maka ayat ini adalah seruan untuk siapa? Bukan dilanjutkan dengan alladzina amanu, tapi an-nas. Artinya ayat ini ditujukan ke semua manusia, siapapun, tanpa pandang bulu, baik itu yang berbulu maupun yang tidak berbulu, baik itu yang muslim maupun non muslim, baik itu yang beriman maupun tidak beriman, semua ditujukan ayat ini kepada mereka semuanya. Secara filosofis, ayat ini menjadi sebuah landasan metodis bahwa manusia ini berasal dari orang yang sama, saudara. Saudara itu dari kata se dan udara. Se itu perut, udara itu udara. Artinya udara itu tempat janin tinggal, yaitu perut. Sehingga kemudian ketika kita sebagai saudara itu kita berasal dari satu perut yang sama, ibu kita sama, yaitu ibu Hawa, dan kita berasal dari bapak yang sama, bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kemudian di ayat ini kita bisa mengetahui bahwa manusia itu meskipun beragam, akan tetapi mereka semuanya bersaudara, tidak boleh ada permusuhan satu dengan yang lainnya. Lalu kenapa kok bisa dari orang yang sama ini menghasilkan kulit yang berbeda-beda? Warnanya coklat kopi seperti saya kulitnya, atau yang putih susu seperti ibu yang ada di sana, atau yang berwarna hitam manis seperti saudara kita yang ada di Papua, atau yang warna kuning kulitnya, dan lain sebagainya. Apakah untuk saling menyombongkan, ataukah untuk saling mencela satu sama lain? Ternyata Allah menyampaikan di sana, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lainnya. Hadirin yang berbahagia, dari sana seharusnya kita semua bisa menyadari bahwa ketika saat ini terjadi berbagai macam konflik yang ada, peperangan antar suku, antar saudara, juga pertikaian antar agama, itu disebabkan karena kesombongan dari dalam diri mereka, merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Padahal ini semuanya harus terangkum menjadi satu kesatuan yang luar biasa, karena Indonesia berpotensi dengan berbagai macam suku dan jumlah
warga negaranya yang sebanyak 278 juta pada tahun 2023. Sedangkan Syekh Romo Haji Roma Irama itu menyampaikan pada dendang liriknya yang sudah dirilis pada tahun 1976, 47 tahun yang lalu, itu jumlah warga negara Indonesia masih 135 juta. Seperti tadi yang dinyanyikan oleh peserta yang pertama tadi. 135 juta penduduk Indonesia, teror ya. Berbagai macam suku bangsa, itulah Indonesia, teror. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Maka harus dirajut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu lambang negara Indonesia. Walaupun bermacam-macam tetapi tetap satu tujuan, teror. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka sadari bahwa diri kita ini adalah satu, padu. Yang dilihat oleh Allah apa? Bukan warna kulit, bukan kasta, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita, harta kita, tapi yang dilihat Allah hati kita dan amal kita. Lalu bagaimana implementasi ini Bhinneka Tunggal Ika supaya bisa menjadi semboyan yang betul-betul terimplementasi dengan baik di negara kita? Banyak sekali contohnya. Akan tetapi di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu saya hanya menyampaikan satu saja. Yang lain insya Allah akan saya sampaikan nanti pada lomba MTQ tingkat nasional. Baik, satu saja, yaitu apa? Setiap orang bebas berpendapat, tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Semuanya bebas memberikan pendapat. Tidak boleh satu orang memaksakan pendapatnya dengan orang yang lainnya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa meskipun negara kita berbeda-beda suku, bangsa, adat, agama dan lain sebagainya, akan tetapi bisa dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Izinkan saya untuk menutup dakwah ini dengan pantun. Buah semangka merah isinya dimakan bersama-sama. Mari kita jadikan Bhinneka Tunggal Ika menjadi lambang negara sehingga negara kita menjadi negara adidaya. Buah semangka, buah pepaya, sudah dulu ya. Buah semangka, buah kedondong, sudah dulu dong. Buah semangka, buah durian, buah nanas, buah rambutan, itu semuanya nama buah-buahan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.